Halo guys, kembali lagi pada video perekam tombol ketikan. Ini adalah video bagian ketiga di mana saya akan menunjukkan cara kerja aplikasi mengirim file TXT yang merupakan hasil rekaman tombol ketikan ke email eksternal. Pertama, saya akan tunjukkan demo aplikasi dari video sebelumnya. Lihatlah aplikasinya merekam apapun yang saya ketik. Di sini aplikasinya sudah dapat menyimpan hasil rekaman tombol yang saya ketik ke dalam file TXT. Di video ini saya akan tunjukkan cara membuat aplikasi seperti ini dan cara kerjanya secara sederhana, sehingga kamu dapat mempelajari dan menghindarinya dan bisa menghapusnya atau mengelabuinya dari sistem komputermu. Saya akan melakukannya step by step. Sebenarnya aplikasi ini sangat umum di internet, kamu bisa download secara bebas dan codingnya juga bukan rahasia. Penggunaan secara legal coding ini digunakan dalam game untuk identifikasi tombol yang ditekan, kemudian ada gerakan atau action, atau untuk tes debugging project program, atau mengawasi pekerjaan karyawan kantor, atau tombol musik digital, dan banyak lagi lainnya, namun bukan penyadapan data atau pencurian file. Penyalahgunaan coding ini termasuk ke dalam kategori spyware atau malware, jadi jangan gunakan aplikasi ini pada siapapun, baik itu teman, lawan, atau komputer publik, kecuali pada device kamu sendiri untuk mempelajarinya. Untuk membuat aplikasi ini saya contohkan dengan bahasa C# di Visual Studio 2019. Kamu boleh gunakan aplikasi lain yang menggunakan bahasa C#. Baiklah, kita lanjutkan ke ide tahapan ketiga, yaitu mengirim hasil rekaman ketikan melalui email eksternal. Saya akan menggunakan SMTP Client Class yang dapat mengizinkan aplikasi mengirim email dengan menggunakan Simple Mail Transfer Protocol. Kelas ini merupakan bagian dari namespace system.net.mail. Di sini ada panduannya, ada contoh yang bisa langsung dites, ada constructor, properties, metode. Kamu bisa pelajari mendalam di sini. Linknya saya taruh di deskripsi. Oke, kita mulai tahapan ini. Sebelumnya kita siapkan sebuah email. Saya akan buat email dari Gmail yang nanti akan berfungsi untuk menampung isi file TXT yang merupakan hasil rekaman dari ketikan tombol. Setelah email jadi, simpan atau catat login dan password, nanti akan kita masukkan ke dalam coding. Kemudian kita buka pengaturan untuk merubah email supaya dapat menerima login dari aplikasi yang tidak dikenal. Klik ikon inisial pada Gmail, kelola akun Google Anda, keamanan, akses aplikasi yang kurang aman, aktifkan. Sekarang kita kembali ke codingnya. Kita akan memulai dengan membuat sebuah fungsi mengirim email di luar dari coding utama aplikasi. Static void kirim email baru. Mengisi isi file hasil rekaman ke email eksternal. Sama seperti sebelumnya, kita ketahui dulu alamat file TXT-nya. Kemudian kita buat variabel yang akan diisi oleh teks dari file TXT tersebut. Kemudian kita himpun semua informasi yang diperlukan untuk sebuah email dari isi, judul email, tujuan email, tanggal, dan sebagainya. Setelah data email cukup, kemudian mengirimnya sebagai fungsi kirim email baru. Kita buat variabel isi email yang akan menampung semua informasi yang dihimpun.
Pertama, buat variabel ini kosong. Buat pesan email. Siapkan info waktu rekaman dan judul email. Kita beri nama pesan dari rekaman tombol sebagai nanti subjek emailnya. Info berikutnya adalah IP address, jadi kita tahu dari komputer mana email tersebut dikirim. Karena DNS di sini belum dikenali, kita aktifkan dulu sistemnya di sini. Komputer tersebut bisa memiliki lebih dari satu IP address, jadi di sini tambahkan loop sehingga dapat diambil IP number-nya. Sekarang saatnya kita mengisi info tersebut ke variabel isi email dimulai dari IP address. Kita tambahkan informasi username yang sedang login pada komputer tersebut. Bisa juga tambahkan hostname. Ini untuk waktu rekaman yang diambil. Kemudian isi email sama dengan isi file txt tersebut. Setelah semua info yang ditambahkan ke isi email cukup, kita bisa import coding SMTP client untuk mengirim isi email tersebut melalui pesan email. Karena ini juga tidak dikenali, belum dikenali, kita aktifkan dulu supaya bisa di-recognize oleh Visual Studio 2019. Server yang digunakan adalah Gmail dengan port 587. Port 587 mendukung lebih banyak provider dan email yang masuk tidak mengarah ke kotak spam. Kita buat objek, sebut saja pesan email, yang akan mewakili data-data yang kita himpun dalam struktur kirim email melalui SMTP client. Email pengirim adalah email kita sendiri biar lebih mudah. Dan penerimanya adalah alamat email kita sendiri. Subjek email adalah diambil dari variabel judul email. Credential default kita buat false agar kita bisa login dengan credential manager yang kita buat. Enable SSL atau enable secure socket layer buat true, menjaga keamanan koneksi internet, menjaga keamanan data-data sensitif yang dikirim antara sistem, sehingga kita bisa mencegah adanya modifikasi yang dilakukan oleh hacker. Kemudian buka manager credential untuk membuka fitur login. Ada object network credential, masukkan parameternya yaitu login dan password yang sempat kita simpan di WordPad. Dan tentu saja isi pesan email adalah informasi yang sudah kita himpun ke dalam variabel isi email. Terakhir, fungsi mengeksekusi dengan mengirim email. Selanjutnya, kita akan memanggil fungsi pengiriman email di bagian looping ini. Kirim email baru. Sebelum mengetes coding ini, perhatikan bahwa di loop ini, setiap kali tombol ditekan, maka eksekusinya adalah langsung mengirim ke email. Dan ini dapat membuat kotak email cepat penuh. Maka yang harus dilakukan adalah membuat batas minimal lebih tinggi. Semisal setelah 100 kali tombol ditekan, maka barulah lakukan pengiriman email. Kirim ke email jika sudah menekan tombol kelipatan 100. Jadi setelah menekan 100 kali tombol, 200 kali tombol, 300 kali tombol, dan seterusnya kelipatan 100, maka aplikasi akan mengirimkan email dengan isi 100 catatan tombol yang direkam. Untuk membuat batasan ini, buat patokan dengan membuat variabel baru, sebut saja jumlah tombol ditekan. Dengan jenis data long supaya bisa menampung jumlah karakter sampai dengan 2 miliar karakter. Tentu saja variabel ini harus dimulai dari 0 ketika aplikasi dibuka.
Kembali ke looping penekanan tombol, buat nilai dari variabel jumlah tombol ditekan meningkat. Kemudian kita batasi jika sudah mendapatkan kelipatan 100, maka jumlah tombol ditekan mode 100 atau dibagi 100, sisa 0, artinya kelipatan 100, maka kirim email. Waduh, ini tadi lupa ya, aplikasinya belum kita stop ketika kita mengetikkan coding, tapi nggak masalah, kita stop dulu. Baiklah, mari kita tes apakah aplikasi ini bekerja. Sebelumnya kita lihat dulu ke dalam Gmail. Di kotak email tidak terlihat ada email baru. Sekarang kita jalankan programnya. Kamu bisa lihat di sini jumlah karakter yang ditekan sampai dengan 100. Ada info jumlah penekanan tombol yang diketik. Hati-hati pencurian login dan password, jangan gunakan ini pada siapapun. Video ini hanya untuk edukasi. Kemudian kita lihat apakah ada email baru. Oke, ini berfungsi dengan baik. Jadi apapun yang diketik oleh pengguna komputer, maka aplikasi saya dapat merekam. Kemudian menyimpannya menjadi file txt dan mengirimnya ke email. Jadi untuk ide tahap ketiga, mengirim file hasil rekaman melalui email, sukses seperti yang kita harapkan. Baiklah, ini dulu untuk video ketiga pembuatan perekam tombol ketikan supaya durasinya tidak terlalu panjang. Pada video berikutnya saya akan melanjutkan dengan cara menyembunyikan aplikasi ini di background sehingga pengguna komputer tidak menyadarinya, dan menghidden file txt atau merubahnya menjadi file yang mirip dengan file sistem Windows atau driver sehingga pengguna komputer tidak menyadari atau ragu untuk menghapus file tersebut karena mirip dengan file sistem atau driver. Link videonya saya tulis di deskripsi. Sekali lagi, penyalahgunaan aplikasi ini termasuk ke dalam kategori spyware atau malware, jadi jangan gunakan aplikasi ini pada siapapun, baik itu teman, lawan, atau komputer publik, kecuali pada device kamu sendiri untuk mempelajarinya. Terima kasih sudah menonton video saya, sampai jumpa di video berikutnya.